jurnalis Semarang. Ya. Jurusan biologi murni. Ingin wawancara Bapak mengenai tentang upaya kelestarian yang ada di Waduk Kedungombo untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman mungkin ya Pak. Ya. Bagi masyarakat atau bagi pemerintah juga nanti bisa untuk saling bekerja sama untuk itu meningkatkan kelestarian ikan di Waduk Kedungombo. Sebelumnya nama Bapak? Muji Saryanto. Muji Saryanto. Iya betul. Ini kategorinya masyarakat ya Pak? Masyarakat saya itu. Lama bekerja kan tidak bekerja ya? Ya bekerja. Misalnya kayak gini Pak, ngevlog itu udah beberapa tahun Pak? Kalau ngevlog itu saya sudah 3 tahun Mbak. Berarti sekitar ya 3 tahunan. 3 tahun, cuma khusus WKO baru 2 tahun loh. WKO 2 tahunan Iya. ya? Langsung saja ya Pak. Iya. Apakah Bapak mengetahui jenis ikan yang ada di Waduk Kedungombo? Ikan aslinya Pak? Jika iya, sebutkan contoh ikan yang Anda ketahui. Yang ikan aslinya dulu. Yang ikan aslinya Oke. nila. Ikan nila. Nila itu kan ada nila merah, ada nila hitam ya. Ya. Itu. Terus tombro. Tombro. Tombro itu ikan emas loh Mbak. Iya, ikan mas. Ikan emas. Karper nih kan. Ya, karper itu kan yang hitam. Kalau Ya. yang kuning kan namanya ganevo. Iya. Berarti beda ya Pak? Beda. Tapi itu sama ikan emasnya. Kalau orang sini taunya ya tombro merah dan tombro hitam. Yang merah dan Sebenarnya itu ikan emas jenis karper. iya iya. Ya. Terus patin. Patin. Ya. Sudah Pak. Bader. Bader. Putihan itu loh. Itu jenis tawes. Tawes gitu. Tawes. Bader atau tawes? Tawes. Itu sebenarnya itu wader ya Mbak ya namanya ya. Iya. Sebenarnya wader, kalau yang perak itu kan wader. Iya. Itu kan jenisnya macam-macam. Ada wader tawes, ada wader kemper, ada wader bader, ada wader pari, ada wader apa namanya itu? Yang agak gemuk itu loh. Itu Yang bagian bawahnya unjar blenter. unjar bentar. Ya, unjar blenter. Tapi itu darahnya jarang, adanya WKO darah barat. Barat mana Pak? Berarti Barat itu paling barat itu Kemusu. Kemusu itu dari Klanji, Mlangi, terus Klewor, itu sampai di Bawu, itu ada dan seperti itu. yang ada yang selain waduk pari ini kok Pak? Nah, itu ada di situ. Terus selanjutnya Pak, apakah Anda mendengar atau mengetahui kegiatan yang terkait dengan pelestarian ikan di Waduk Kedungombo? Belum Pernah gitu? belum pernah, baru kali ini. Mungkin nanti bisa meningkatkan kelestarian ikannya Pak. Iya. Saya juga kemarin kan wawancara ke BBWS yang waduk sini, tapi kan BBWS tuh nggak kayak fokus ke ikannya Pak, tapi fokusnya ke waduknya dan usaha keramba jaring apungnya itu pengelolaannya gimana. Untuk penegaran ikannya mungkin dilakuin sama Perum Jasa Tirta. Nah itu. Mungkin karena saya sendiri itu juga orang yang tiap hari itu mencelok sana mencelok sini Mbak ya. Keliling ke spot-spot beda, mungkin ketika saya di sini di sana ada kegiatan saya juga nggak tahu. Ini saya di sini saya di sana di sini ada kegiatan saya juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya sepengetahuan saya gitu ya belum tahu kalau ada kegiatan misalnya operasi jaring itu pernah. Pernah Pak? Pernah. Ada operasi jaring. Pernah, itu operasi jaring itu pernah lihat. Itu waktu itu di Klanji.
Kalau lebarnya jaring itu enggak jadi masalah toh. Enggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu yang ukurannya itu Ukuran. 2 in atau 1 in itu kan. Ya, enggak 1 in. Bahkan itu sudah dipasangi spanduk-spanduk di setiap pos-pos. Oh, enggak boleh ya. Ya Ada ada spanduknya, larangannya. ada larangnya, ada hukumannya juga, ada dendanya juga. Tapi Mbak Lain ini sendiri kan mau diskusi tentang WKO, walaupun saya sendiri juga bukan pelaku usaha tersebut, tapi teman saya itu banyak sekali yang pelaku usaha. Iya, soalnya Gitu. kan Bapak kemana-mana. Ya, Saya lihat tuh di YouTube Bapak kan banyak yang di sinilah, di sana yang di Andong itu Pak, di Kemusu. Kemusu. Di mana ya saya lupa. Di Gunung Kemukus itu loh Pak. Iya, sekitar- Gunung Kemukus, Ya, iya, sekitaran itu. situ kan. ya, Menyeluruh banget kayaknya kan, maka dari itu saya meminta Bapak untuk saya wawancara karena mungkin Bapak yang lebih paham mengenai Waduk Kedonambo, mungkin situasinya gimana kayak gitu kan. ya itu kalau saya hanya sebatas pengetahuan saya sendiri Mbak ya, hanya Iya. sebatas pengetahuan saya sendiri. Kalau untuk mendalami semuanya itu saya sendiri juga bukan, karena saya sendiri itu ya memang saya juga wira swasta, Mbak, saya juga usaha, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan ikan. Iya enggak apa-apa Pak. Ya tapi Pengetahuan ya saja. hanya pengetahuan itu saja. Makanya aku, wah saya harus datang. Tapi kan kayaknya airnya itu Pak keruh banget sini tuh. Keruh itu pengaruh Mbak, kadang-kadang nanti bisa keruh tapi kadang-kadang bisa Jernih. jernih. Kalau musim kayak gini rata-rata air di mana-mana masih keruh karena masih musim penghujan. Coba nanti kalau sudah kemarau, Oke. air itu bening semua, jernih semua sampai sini. Apalagi kalau Mbak Alin lihat di daerah Kemusu, di Sungai Serang yang paling ujung sana itu banyak yang keruh. Kalau sini kan hanya menerima toh sini itu. Iya. Hanya menerima dari kampung-kampung, juga menerima air dari sana juga dari hulu toh. Dulunya mana Pak? Sungai Serang, Sungai Serang, berarti sini ya dari Kemusu, Sungai Serang. Klewar itu Iya. dekat dengan desa saya itu. Kemusu itu. Kalau di sini jauh dari desa saya jauh, tapi memang saya suka dengan motoran sejak muda itu, saya suka dengan motoran-motoran gitu. Jadi saya itu kalau disuruh pakai mobil sama motor, saya enak motor karena motor itu set 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 set, set. Iya, cepet Pak. Cepet, Langsung iya. ke sana Iya, mobilnya. satu hari bisa dapat 5 konten, 6 konten kan gitu. Terus selanjutnya Pak, Ya, apakah penting untuk menjaga keberadaan ikan di waduk ini? oh penting banget. Kenapa Pak kalau penting? Pentingnya gimana Pak? Pentingnya karena gini, kalau ikan nila, tombro atau patin itu berkembang biak tanpa ada gangguan, itu otomatis meningkatkan penghasilan nelayan. Akan meningkatkan penghasilan nelayan. Ya itu sudah pasti. Terutama nila itu Mbak. Kan bisa dijual ya Pak? Oh bisa, bisa. Kalau red devil nggak laku dijual, Jadi tidak laku. nggak laku. Soalnya kan banyak durinya kan. Apa iya sih Pak? Iya banyak durinya, tapi kalau kita lihat manfaatnya kan kita browsing ya. Kalau nila itu kan bisa mencegah penyakit kanker kan. Iya. Nah itu yang manfaatkan paling bagus kan itu. Kalau kan belum pernah browsing apa manfaat dari ikan red devil, apa manfaat dari ikan zebra tilapia kan enggak ada. Cuma gurih saja, cuma enak saja dimakan. Iya. Kalau untuk kesehatan loh itu. Untuk kesehatan, untuk penyakit kanker tadi. Ya kalau menyembuhkan enggak bisa. Baik. Terus Pak lanjut, apa yang Anda ketahui tentang ancaman yang dihadapi ikan di waduk Kedonambo? Ancaman ikan. Iya. Kalau untuk ancaman ikan itu enggak tahu, taunya ya cuma ancaman dari ikan yang lain itu tadi. Kalau ancaman dari manusia itu enggak ada saya kira.
Jadi ancamannya ikan red devil tadi ya Pak? Ya ancamannya setahu saya red devil sama Sebratilava itu yang paling ganas. Karena berkembang biaknya cepat banget Mbak itu Mbak. Terus itu Pak, kayak misal ada orang yang pakai racun itu pernah nggak? Belum Belum pernah ya? belum pernah. Tangkap ikannya? Bom itu juga belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Lagian kalau pakai racun itu mana mungkin bisa waduk segini lebarnya. Iya. Apalagi dalam ya Pak? Apalagi dalam. Enggak, itu racunnya ya racun dari lumpur bawah itu. Lumpur. Lumpur, ancamannya dari lumpur bawah itu. Kalau udah panas, Naik. iya naik, brul, meleduk itu nanti airnya bisa berubah. Kadang berubah putih, kadang berubah merah, kadang berubah seperti hitam seperti langes-langes itu. Karena itu habis jeblok itu nanti pinggiran itu banyak kotoran-kotoran hitam seperti langes-langes arang-arang itu. Itu enggak bekas pakan yang dari keramba kan Pak? Enggak kan? Bukan. Itu lumpur, endapan lumpur. Itu yang ditakuti pengusaha karamba-karamba itu seperti itu. Iya. Kan sering terjadi, apalagi di daerah sini, Ngasinan itu paling sering Ngasinan. Kalau undang legi itu jarang sekali ya, kalau undang legi itu pernah sekali dulu katanya dulu itu pernah kayak gitu, tapi terus akhirnya dipindah, karambanya diseret pakai perahu ke tengah lagi, itu sampai sekarang itu nggak ada meletusnya, lumpur beduknya itu belum. Oh, berarti dibawa ke tengah itu biar nggak kena lumpur. Menghindari lumpur. Misalnya contohnya gini, karamba sini ya, ini karamba itu. Okay. Itu misalnya di sekitar sini ada lumpur yang meledos itu, ikan itu terancam banget. Lah pengalamannya orang petani karamba itu kan lihat cuaca, lihat apa itu di sini sering meledos apa ora kan gitu. Akhirnya dia tahu situasi, seret ke sana. Lah misalnya contoh gini, dulu karambanya sini musim kayak gini nggak mungkin meledos atau jeblok, itu nggak mungkin. Akhirnya dia tarik pakai perahu pindah. Sekarang gini, ngumpul di sini sana-sana. Nanti kalau air surut itu sudah pindah semua itu karamba itu. Jadi dipindah karena faktor yang lumpur itu ya Pak? Ya. Kalau dari kemarin BPWS tuh masih bingung kenapa kok dipindah-pindah. Itu kan ada dampaknya juga Pak bagi ikan yang liaran. Dampaknya bisa upwelling itu tadi. Kayak yang di keramba jaring apung itu, ikan yang ada di KJA itu kan bisa upwelling. Upwelling itu apa itu? Ikannya pada mati itu loh Pak. Iya betul. Nah terus juga yang kan pakan yang di KJA itu kan kadang bertebaran itu kan Pak. Ya. Ya itu akibatnya itu Pak katanya. Karena penyebabnya upwelling itu karena mungkin kan yang pakannya itu kan merugikan bagi perairannya. Kayak amoniaknya nanti kan bisa ke atas gara-gara pakannya ikan itu. Terus yang di KJA itu kan otomatis ikannya kan tercampur antara pakan sama airnya itu. Iya. Nah menyebabkan ikannya jadi mati. Seperti itu Pak kemarin. Berarti dari pakan karamba ya? Ya pakan karambanya pada turun. Nah terus tercampur sama airnya itu kan menyebabkan kayak amoniaknya ke Ya atas. amoniak ke atas. Iya. Tapi masuk akal juga. Misalnya pakan yang jatuh, Iya. itu masuk akal juga. Apa namanya, upwelling itu. Iya. Masuk akal juga itu. Iya Pak. Karena kemarin tuh berkenanya kayak gitu. Terus apa ya? Kayak masalah yang keramba jaring apung yang dipindah-pindah itu kan juga itu Pak, mengakibatkan pakannya berjatuhan itu loh. Kan di musim ini keramba ini kan berada di tengah, misal musim hujan. Terus di musim kemarau dipepetkan ke sini, ke pinggiran. Itu kan enggak bagus hasilnya buat yang keramba itu, yang ikannya itu. Kalau karamba itu kalau dipepetkan di pinggiran itu rugi nggak? Kan mungkin yang awalnya di pinggir terus ke tengah kayak dipindah-pindah gitu loh Pak, ke samping atau ke kanan gitu loh.
kan dipindah-pindah itu kan juga nggak baik buat yang ikan perairannya, airnya juga kan jadi amoniaknya naik. Gitu ya. Kan pakannya juga bertebaran kan Pak, kalau dipindah-pindah otomatis kan. Iya, apalagi kalau misalnya ikannya nggak begitu banyak terus memberi makannya itu kan ada macam-macam orang kasih umpan ikan ya Mbak ya. Iya. Macam-macam. Ada yang kalau misalnya cuma dia bekerja, ya bukan pemilik sendiri, itu kadang-kadang sidu langsung biu akhirnya pakannya pada keluar. Iya. Tapi kalau yang pemilik sendiri itu memang kasih makannya itu sedikit-sedikit, yuk habis kasih lagi yuk gitu. Jadi dia juga menghemat pakan. Contohnya gini, saya pernah wawancara sama Pak Bram itu kan gini, ya harus bisa ngatur pakan Pak D. Saya punya 20 karamba ini kan saya habisnya cuma 100 sak. Padahal ada yang cuma punya 14 atau 12 habisnya juga 100 sak. Padahal itu untuk hasilnya sendiri itu juga sama saja. Kan masih hematan yang sedikit-sedikit kasih makannya. Yang kemungkinan kan ada yang ngasih angger gitu loh Pak. Ya makanya dia itu rata-rata orang bekerja. Iya. Kalau yang ngasih makan pemilik sendiri saya kira enggak juga sih. Seharusnya kan hati-hati gitu kan. Iya, hati-hati Demi juga keuntungan bersama itu. Tapi namanya orang Mbak, namanya orang itu kadang-kadang ya kayak gitu. Ada yang beda. Aku yang beda sudah biasa itu. Terus selanjutnya Pak, menurut Bapak, hal apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian ikan? Kesadaran masyarakat. Ya, untuk meningkatkan. Ya kalau bagi saya apa ya? Untuk kesadaran masyarakat itu memang penting, cuma namanya manusia itu membawa sifat sendiri-sendiri ya. Untuk menyadarkan sendiri itu juga susah karena mereka itu sing penting itu iwak itu loh sing masalahnya. Iya, susah ya Pak. Susah itu. Susah. Mungkin ada itu enggak Pak, sosialisasi apa mengenai ikan, kayak menjaga pelestarian ikannya tuh belum pernah ya Pak? Mungkin dulu pernah, tapi mungkin jarang. Belum ada sosialisasi. Ya, setahu saya itu saya pernah ngikuti, tapi itu hanya bantuan jaring dari BNPB itu. Adanya bantuan jaring. Yaitu di daerah Klanci itu pernah bantuan jaring. Tapi dia itu juga sosialisasi juga, cuma kan setahu saya di situ pernah ada sosialisasi seperti itu. Cuma karena saya itu bukan warga WKO ya, jadi saya hanya kasih tahu, terus akhirnya saya itu cuma nyimak, ikut duduk di situ. Bahkan ada yang saya YouTube-kan itu juga ada. Apa Pak? Saya bikin video, masukkan YouTube saya juga ada itu. Saya belum lihat. Oh, masa sudah berapa ribu saja video saya banyak banget. Kan banyak Pak, saya hanya mungkin lihat beberapa yang ini Bapak di sini. Saya sendiri sulit nyari, apalagi orang lain. Dia mungkin udah di bawah gitu loh Pak. Ya sudah terlalu di bawah karena saya suka sekali dengan ngedit, jadi hampir satu hari ngupload 2, kadang 3 gitu kan. Iya. Saya Ya, lihat kok terlalu tiap banyak. hari kok ngupload terus ya Bapak. Berarti sering ke WKO ini. Enggak, bagi saya kuncinya adalah seneng, Seneng. hobi. Jadi orang hobi itu pun ketika saya belum monet, saya masih seneng kok ngevlog itu seneng. Belum monet itu seneng. Nomor 1 adalah seneng. Orang seneng sehat. Iya Pak. Orang seneng sehat. Kalau orang berpikiran masalah hasil, saya ngevlog hasilnya cuma segini, dia akan berhenti. Iya, udah putus asa. Udah putus asa.